Di gua jauh. Oh, jadi mesin penyedotnya sih ditarik. Oh, ya itu sih nggak rusak kan. Jadi usana lampu yang tejang kan ya. Oh, ya berarti tongkang itu udah muat ada di Jakarta berarti itu. Berarti mesin tradingnya aja yang tinggal itu kan ya. Jadi cuman pun doang kan kapal tongkang catboatnya ada kan. Sebetulnya ada kontrolnya. Oh, berarti masih ngerkat tongkang kalau catboat itu ya. Oh. Oh, iya iya. Oh. Memang mau nyusul tamu orang lama. Untuk jadi isu. Lumayan rame sih.
Nanti nyantai, nyantai. Nah, lagi tenang, lagi tenang. Sip. Dengar omaknya. Eh. Walah. Ngeri sih. Udah sana aja tuh. Lempang kan apa? Oh, lempang. Nama kapalnya KM LST Manumbar. Nah, jadi dia ngomong gini, saya datang ke sini ada yang ngasih petunjuk, kata dia, bahwa pemutar itu yang di toko di sini. Nah, jadi satu-satunya kesulitan saya ini ya sama pemutar, kata orang itu. Jadi ada apa, kata saya itu begini. Di sana itu gaibnya bukan begitu luar biasa. Pertama, anak buah saya habis makan itu membuang ini apa, air kobokan ya. Ya. Buak begitu, ada yang peleng. Merot. Nah, sekarang belum sembuh, masih dirawat di rumah sakit. Yang kedua, habis makan itu dia teriak-teriak gitu ya. Itu sakit perut. Itulah anehnya dia. Dan ketiga, lagi produksi mesin, lagi keadaan hidup, itu tahu-tahu anak buah ini ada yang masuk terowongan tuh. Udah sepotongan dipegangin kakinya ini. Kalau nggak dibatin mesin sudah masuk gitu. Kesedot berarti Pak ya? Iya, di dalam terowongan itu. Jadi itu orang-orangnya semua kesedot Pak ya? Cuma satu doang. Enggak, maksudnya kesedot semuanya gitu badan orang itu? Iya, kalau nggak kepegang kakinya dan langsung dipatiin mesinnya udah masuk semua ke situ. Dan apabila malam itu banyak perempuan, gadis-gadis itu katanya. Sedangkan di kapal saya ini Pak, ada macam-macam suku. Kata dia itu ada yang dari Irian, ada yang dari Makassar, dari Bugis, ya macam-macam, dari Surabaya juga ada itu. Nah maka Pak, tolong bantu kami, kata dia. Begini aja Pak. Saya ini kalau dihitung usia saya lahir tahun 52. Kalau Krakatau itu kan sebelum ada saya udah ada kan saya. Jadi saya nggak bisa ngasih pertolongan, saya gituin. Ya, tolong aja lah lari ke
sekdes saja ke sana. Dia kan aparat desa, dia banyak kawan-kawan yang di Sabrang sana. Nah, itulah saran saya dari dia itu. Nah, jadi setelah itu ngomong begini. Jadi selama dia kegiatan selama 3 bulan itu biaya itu bukan main Pak Besar. Jadi sementara saya dari rumah Bapak ini, besok pagi saya mau pulang. Mau mempertanggungjawabkan masalah pekerjaan. Nah setelah itulah udah saya nggak ketemu lagi sama personil ini yang nama kapal itu nggak ketemu lagi. Karena ya secara kalau memang bisnis ya saya nggak sampai ke sana itu pertanyaan itu. Jika saya mau buat apa di situ doang perasaan saya itu. Makanya kata si Syukur, bang kalau begini berbahaya ini. Memang saya juga sempat ngobrol sama Syukur, kata saya kalau menurut abang itu berbahaya itu. Kebayo kita kalau bisa ke sana. Wih Kang, iya Kang kalau begitu nantilah kita mau ini dulu katanya mau. Saya juga kebetulan mau ke sana besok kata dia. Pas ada orang meninggal itu. Nah kalau memang itu bahaya harus berontak dong. Soalnya kan berbahayanya ke sini jelas di sini yang dekat. Gitu. Ya kan? Ya kalau penyakit nggak mungkin yang jauh dulu. Kita inilah yang kena. Jadi ya kita pemerintah hanya sebatas mengawasi. Saya juga di Sospol itu seandainya meledak Pak Kades apa persiapan kita? Jadi saya itu jawabnya ya memang ya boleh dikatakan memang nggak masuk akal. Seandainya meledak itu kata saya mungkin ada ciri-ciri kata saya. Karena memang ada orang terdekat juga itu aja. Masyarakat, ya masyarakat ini kan cuman hanya diobrol-obrol ya saya. Iya. Disangkanya itu nggak berbahaya semua. Makanya kalau bisa masyarakatnya kita ajak ke sana itu. Iya kan? Nah. Orang sosialisasi itu kan yang enak-enak doang ya saya. Sesungguhnya orang yang menyombongkan diri kepada hambaku katanya. Sayyidukhuluna jahannam maka Allah akan memasukkan neraka. Kan begitu. Dari mana nih, Dak? Dari kalian, Dak, Sumur Kumbang. Sumur Kumbang itu. Kita di Lampung. Jadi gini Pak, masalah pengambilan pasir di Krakatau itu pertama awal mereka sosialisasi datang ada berapa ini istilahnya orang pintar ya dari Unila, dari Polsek, Polhut juga. Pertama itu mereka istilahnya bahasa mereka untuk mencegah di anak Gunung Krakatau yang berapi sekarang ini. Jadi alasan mereka itu untuk mencegah mengambil pasir supaya ketinggian pasir itu tidak meninggi gitu. Maka bahasa mereka akan dibikin sebuah istilahnya siringan atau siringan untuk jalan air dari atas ke bawah, dan juga mereka bilang akan dibikin lobangan. Makanya kami masyarakat Rejang Pelus Besi kebingungan kok itu Krakatau itu bisa diambil pasirnya, sedangkan setahunya masyarakat udah melekat di hati nuraninya masyarakat itu cagar alam. Mereka mengatakan para insinyur dan Polhut dan Polsek sosialisasi mereka itu bahkan bukan sampai di Sebesi aja, mereka mengatakan sampai di desa pesisir-pesisir. Dan setelah itu mereka belum sampai ke pesisir-pesisir sosialisasi tersebut, maka mereka itu langsung check up, langsung mengambil pasir tersebut sebelum Agustus pertama mengambil. Itu mungkin udah dapat apa enggak kita masyarakat di sini tidak tahu karena jangkauan kami jauh. Setelah itu setelah Agustus mereka berhenti, pulang lagi, dan kedua kalinya datang lagi. Nah baru kedua kali inilah istilahnya kami masyarakat melihat baru agak-agak kebongkar di istilahnya di mata wartawan apa LSM itu. Kami masyarakat tidak tahu, yang penting harapan kami sebagai masyarakat, kami tidak sangat setuju apabila anak Krakatau tersebut diganggu istilahnya
bahasanya mengambil pasir. Kami masyarakat Sebesi ini bahkan bukan masyarakat Sebesi aja yang mengatakan itu cagar alam yang sudah melekat di hati nurani kami, mungkin daerah-daerah lain. Nah, maka kami masyarakat ini kebingungan, masyarakat kecil, kami sebagai masyarakat kecil kebingungan, kok pihak pemerintah kok bisa istilahnya cagar alam bisa dikeruk pasirnya gitu. Wah, aspal banget loh. Batunya habis kali. Hah? Batunya habis. Baterainya sudah dicas ya? Nggak tahu itu. Di babang tidak tahu dia ke bang. Laude. Udah. Dikuruk nih ya, mantan. Oke. Sip. Ya, pada itu waktu itu kebetulan kapal kami yang dipakai untuk mengadakan ritual di sini, ritual untuk keselamatan dalam rangka pengerukan pasir besi di sini. Kebetulan pada hari Minggu dan saya sendiri yang melihat di sini saat beroperasi yaitu penyedotan pasir oleh kapal tanker. Ya, dampak daripada pengerukan itu sudah jelas merusak lingkungan, sudah jelas itu menyalahgunakan daripada penggunaan alam sekitar Krakatau ini. Sudah pernah. Nah, hanya saja mereka membicarakan teori daripada perencanaan pengerukan ini untuk mencegahnya bencana alam. Ya, yang diharapkan seperti ini ya supaya jangan terjadi lagi lah pengerukan seperti ini. Karena ini jelas akan merusak dan merugikan masyarakat. Pada hari Minggu itu kami pas ada di sini dan ngelihat ada kapal tongkang berikut kapal dredging menyedot pasir yang dimasukkan di tongkang. Nama perusahaan itu PT Asko Prima Pratama. Yaitu seorang pimpinan yang nama Suhartono. Pada saat itu hari Minggu itu kami rekreasi di sini dan melihat ada kapal menyedot pasir, kami singgahi dan kami merasa terkejut. Mereka itu menyedot pasir di bibir pantai lebih kurang jaraknya 20 meter. Setelah saya tanya, untuk apa ini penyedotan? Oh, ini hanya untuk melabuh jangkar yang beratnya 5 ton dan untuk bikin pelabuhan untuk kapal bersandar. Pemerintah sudah pernah sosialisasi di Pulau Sebesi, tapi kenyataannya di lapangan tidak sesuai dengan apa yang pernah disosialisasikan di masyarakat. Mereka hanya ingin membuat terowongan dari atas talut untuk mengambil limbah yang keluar dan terus dimasukkan tongkang, tapi ternyata kenyataannya yang saya lihat di lapangan, kapal-kapal tersebut menyedot pasir dengan mesin-mesin besar dan kapal tongkang dan tekbun yang telah disiapkan.
Oh banyak Pak, warga Pulau Sebesi banyak. Perintah dari Polres yang diwakili oleh Pak Roberto pada saat itu. Jadi responnya masyarakat sendiri bagaimana itu Pak ketika Wah, tahu ini? masyarakat bereaksi mengecam keras dengan adanya penyedotan pasir di Krakatau karena pengaruh dampak lingkungannya yang sangat besar. Bukan hanya masyarakat Pulau Sebesi, tapi masyarakat pesisir pantai mulai dari Padang Cermin sampai Waimuli dan sekitarnya. Kita harus tutup, tidak boleh mengadakan penyedotan di Krakatau karena Krakatau ini suatu cagar alam yang harus perlu kita lindungi dan kita lestarikan keasliannya.